Setelah melahirkan, ayahku kaget melihatku ada di rumah sakit murah, dan bayiku memakai baju lusuh. Dia bertanya, apakah uang bulanan 10 juta masih kurang nak? Aku kaget dan berkata, bahkan seperak pun aku gak dapat ya. Saat ayahku menelpon pengacaranya, suami dan ibu mertuaku langsung panik, karena ternyata sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam ruangan bersalin itu terasa sangat panas dan pengap. Kipas angin usang di langit-langit berputar pelan, mengeluarkan suara berderit yang mengganggu telinga, seolah ikut merasakan kelelahan Nirma. Ia terbaring lemah di atas ranjang besi berkarat, memeluk erat bayi mungil yang baru saja ia lahirkan ke dunia. Tubuhnya masih terasa remuk redam setelah berjuang antara hidup dan mati selama belasan jam. Keringat dingin terus mengucur, membasahi wajah dan pinggiran hijab yang ia kenakan. Namun, rasa sakit di sekujur tubuhnya seakan menguap saat ia menatap wajah damai sang buah hati. Jari-jari mungil itu menggenggam erat telunjuk Nirma. Ia tersenyum getir menyadari bayinya hanya dibalut dengan pakaian lungsuran yang sudah sangat lusuh dan kain bedong tipis yang seratnya mulai menipis. Pakaian itu pemberian tetangga yang merasa kasihan melihat perut Nirma yang semakin membesar tanpa persiapan perlengkapan bayi yang memadai. Pintu ruangan yang terbuat dari kayu lapuk didorong dengan kasar dari luar. Langkah kaki yang terdengar berat dan tergesa-gesa memecah keheningan. Ibu Yati masuk dengan raut wajah berkerut, mengibas-ngibaskan tangan di depan wajahnya mengusir hawa panas. Di belakangnya, Reno mengekor dengan wajah malas. Matanya terus menatap layar telepon seluler tanpa sedikit pun menoleh ke arah istri dan anak pertamanya. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada pelukan hangat, atau sekadar ucapan selamat atas perjuangan Nirma bertaruh nyawa. Yang keluar dari mulut mereka justru keluhan yang menyayat hati. Kamu ini bagaimana sih, Nirma? Melahirkan kok lama sekali. Dokter bilang kamu harus menginap 1 malam lagi di sini. Kamu tahu tidak biayanya mahal? Klinik ini mematok harga yang tidak masuk akal untuk pelayanan seburuk ini. Kamu jangan manja. Bilang pada perawat kalau kamu sudah kuat berjalan. Sore ini juga kita pulang saja. Tidak usah tambah hari rawat inap. Biaya dari mana untuk membayar semua ini? Omel Ibu Yati panjang lebar sambil berkacak pinggang di samping ranjang. Reno yang masih asyik dengan telepon selulernya akhirnya ikut angkat bicara, mengamini perkataan ibunya tanpa melihat penderitaan istrinya. Benar apa kata ibu? Nirma, uang kita sedang tipis. Fasilitas di ruangan ini juga sudah cukup untuk orang sepertimu. Tidak perlu minta dipindahkan ke ruangan yang lebih bagus atau apalah itu. Lagi pula anak kita lahir sehat, kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Cepatlah bersiap. Aku akan mengurus surat kepulanganmu sekarang agar tagihannya tidak membengkak. Mendengar kata-kata itu, dada Nirma terasa sesak. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya menetes membasahi bantal keras yang menyangga kepalanya. Ia tidak meminta kemewahan. Ia hanya butuh waktu sejenak untuk memulihkan tenaga yang terkuras habis. Ia butuh diakui keberadaannya. Namun, suaminya justru memperlakukannya seperti beban hidup. Selama 9 bulan mengandung, Nirma selalu berhemat. Ia menahan keinginan untuk makan makanan bergizi demi menekan pengeluaran keluarga. Ia menahan diri saat mengidam, meyakinkan hatinya bahwa Reno sedang berjuang keras mencari nafkah di luar sana. Ia memaklumi ketika Ibu Yati selalu menyindirnya sebagai istri yang merepotkan. Namun hari ini, di saat ia baru saja mempersembahkan keturunan untuk keluarga ini, perlakuan mereka benar-benar menghancurkan sisa-sisa pertahanannya. Nirma mendekap bayinya semakin erat. Ia tidak berani menjawab bantahan ibu mertuanya, takut memicu keributan di tempat umum. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya menjerit pilu. Apakah ia sungguh serendah ini di mata suaminya? Nirma menatap wajah bayinya yang tertidur pulas. Ia berbisik pelan di telinga sang anak, memohon maaf karena membawanya ke dunia yang tidak menyambutnya dengan hangat. Tangis Nirma tertahan di tenggorokan, menghasilkan isakan pelan yang menyedihkan. Ibu Yati mendengus kesal melihat menantunya menangis. Tuh kan, mulai lagi drama air matanya. Diberitahu yang benar malah menangis. Kamu pikir tangisanmu itu bisa membayar tagihan persalinan? Sudah, Reno. Ayo kita keluar saja cari udara segar. Panas sekali di dalam sini. Bisa mati pengap aku lama-lama. Ketus Ibu Yati sambil menarik lengan anaknya menuju pintu keluar.
Reno mengangguk patuh dan berlalu pergi begitu saja meninggalkan Nirma yang terisak sendirian. Klinik bersalin itu letaknya tepat di pinggir jalan raya yang bising. Suara deru kendaraan bermotor bersahut-sahutan. Namun, beberapa saat setelah kepergian Reno dan ibunya, suara bising itu sejenak mereda, tergantikan oleh suara deru halus dari mesin mobil berkelas yang menepi perlahan di halaman depan klinik. Suara pintu mobil yang ditutup dengan mantap terdengar dari luar jendela. Langkah-langkah sepatu kulit yang tegas mengetuk lantai lorong klinik. Semakin lama semakin mendekat ke arah bangsal tempat Nirma dirawat. Nirma tidak terlalu mempedulikannya. Ia masih sibuk menghapus air mata dan berusaha menenangkan bayinya yang mulai menggeliat tidak nyaman karena cuaca panas. Pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Kali ini bukan dengan kasar, melainkan dengan dorongan perlahan yang penuh keraguan. Nirma menoleh perlahan. Matanya seketika membesar. Napasnya tertahan. Di ambang pintu, berdiri seorang pria parubaya dengan postur tubuh tegap dan pakaian setelan rapi yang sangat kontras dengan pemandangan kumuh klinik tersebut. Wajah pria itu mengeras. Namun sorot matanya memancarkan keterkejutan yang luar biasa saat memindai isi ruangan. Pandangannya menyapu dinding yang lembab, lantai yang kusam, ranjang besi yang berkarat, hingga akhirnya tatapannya terkunci pada sosok wanita berhijab yang terbaring lemah di atas ranjang itu. Itu adalah ayah kandung Nirma, Pak Herman. Pria tua itu melangkah masuk dengan langkah gontai, seolah tak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Tangannya gemetar saat ia melepas kacamata yang bertengger di hidungnya. Ia menatap nanar ke arah putri kesayangannya. Lalu pandangannya turun ke arah bayi mungil yang berada dalam pelukan Nirma. Bayi itu dibalut pakaian lungsuran berlapis yang sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Hati Pak Herman hancur berkeping-keping. Pria yang terkenal keras dan tangguh dalam memimpin perusahaannya itu kini berdiri membeku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia datang dengan niat memberi kejutan bahagia untuk putrinya. Namun kenyataan yang ia temukan justru menjadi mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupnya. Pak Herman berjalan mendekat dengan langkah berat. Sepatu kulitnya berbunyi pelan di atas lantai-lantai kusam klinik itu. Setiap langkahnya dipenuhi oleh perasaan bersalah, bingung, dan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Ia berdiri di samping ranjang, menatap lekat-lekat wajah putrinya yang pucat pasi, penuh peluh, dan tampak sangat kelelahan. Tangan tuanya yang gemetar perlahan terulur, menyentuh lembut pipi Nirma. Nirma memejamkan mata, merasakan sentuhan hangat ayahnya yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Tangis yang tadinya ia tahan mati-matian, kini pecah seketika. "Ayah," panggil Nirma dengan suara serak dan bergetar. Setengah tak percaya bahwa ayahnya benar-benar ada di hadapannya di tempat yang sangat memprihatinkan ini. Pak Herman tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memperhatikan lilitan kain bedong tipis yang menyelimuti cucunya. Ia meraba bahan kain yang kasar dan rapuh itu, lalu matanya beralih menatap atap ruangan yang bocor di beberapa bagian, kipas angin yang bersuara bising, dan ranjang besi yang tidak layak pakai. Rahang Pak Herman mengeras. Ia menarik napas panjang, berusaha menstabilkan suaranya yang tercekat oleh emosi. "Nirma, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kamu berada di tempat seperti ini? Kenapa cucu ayah dibiarkan memakai baju lusuh yang kainnya bahkan lebih buruk dari lap pembersih kaca mobil ayah?" Tanya Pak Herman dengan nada bergetar menahan amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Nirma hanya bisa menunduk, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Ia merasa sangat malu. Selama ini, ia selalu menutupi kenyataan pahit pernikahannya dari sang ayah. Ia tidak ingin ayahnya yang sudah merestui pernikahan ini merasa kecewa. Ia selalu mengatakan bahwa kehidupannya baik-baik saja, bahwa Reno menyayanginya, dan mereka hidup berkecukupan. Melihat Nirma yang terus membisu sambil menangis, Pak Herman semakin dilanda kebingungan yang luar biasa. Ia mengingat kembali catatan keuangannya selama ini. "Nirma, jawab pertanyaan ayah. Apakah uang bulanan 10 juta yang rutin ayah kirim setiap bulan itu masih kurang? Nah, ayah mengirimkannya tanpa henti sejak hari pertama kamu menikah. Apakah biaya hidup kalian sebesar itu sampai kamu harus melahirkan di tempat kumuh ini dan cucu ayah tidak punya baju yang pantas?" Pertanyaan itu meluncur tajam, menusuk tepat di jantung Nirma. Nirma terbelalak kaget. Ia mengangkat wajahnya, menatap ayahnya dengan pandangan tidak percaya. Air matanya seketika berhenti mengalir, digantikan oleh sorot kebingungan yang sangat dalam. Ia menggelengkan kepalanya pelan, memastikan bahwa pendengarannya tidak salah tangkap. "Uang bulanan 10 juta? Ayah bicara apa? Ayah tidak pernah mengirimkan uang sepeser pun padaku semenjak aku menikah. Bahkan seperak pun aku tidak pernah dapat. Ayah,
Aku menghidupi diriku dengan uang belanja yang dijatah sangat ketat oleh Reno setiap harinya. Terkadang aku harus makan nasi berlauk garam karena uang belanjanya habis diminta oleh Ibu Yati. Jawab Nirma dengan suara bergetar, mengungkapkan kejujuran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar suara dengungan kipas angin yang semakin terasa memekakan telinga. Mata Pak Herman melebar. Kilat kemarahan berkobar dahsyat di dalam sana. Wajahnya berubah merah padam. Otaknya memproses informasi itu dengan cepat. Ia teringat nomor rekening yang diberikan oleh Reno saat awal pernikahan, dengan alasan agar dana bantuan bisa langsung dikelola untuk keperluan rumah tangga dan tabungan masa depan Nirma. Pak Herman yang percaya begitu saja pada menantunya, selalu mentransfer uang tersebut tepat waktu, tidak pernah terlewat 1 bulan pun. Menyadari bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah dan putrinya dibiarkan menderita kelaparan, kemarahan Pak Herman akhirnya meledak. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, lalu dengan gerakan cepat merogoh saku jasnya untuk mengambil telepon seluler. Tanpa ragu, ia menekan nomor pengacara pribadinya. Panggilannya langsung tersambung pada nada dering pertama. Kumpulkan timmu sekarang juga. Lacak semua aliran dana dari rekening khusus yang aku buat untuk menantuku, Reno. Periksa setiap transaksi, setiap penarikan, setiap pengiriman sejak hari pertama aku mentransfernya. Bekukan rekening itu detik ini juga. Aku tidak peduli prosedur apa yang harus kalian tempuh. Jangan biarkan 1 sen pun keluar dari rekening itu mulai sekarang. Siapkan juga berkas pelaporan ke kepolisian atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Orang-orang ini telah bermain api denganku. Perintah Pak Herman dengan suara lantang dan menggelegar, menggema di seluruh sudut ruangan bersalin itu. Nirma terkesiap mendengarnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mulai menyadari benang merah dari semua kejadian ini. Penderitaannya, keluh kesah suaminya tentang ketiadaan uang, teguran tajam ibu mertuanya tentang biaya persalinan, semuanya adalah kebohongan besar yang merugikan hidupnya. Tepat pada detik saat Pak Herman menyelesaikan kalimatnya, pintu bangsal terbuka kembali. Reno dan Ibu Yati melangkah masuk, masing-masing membawa segelas kopi hangat yang baru saja mereka beli di warung depan klinik. Mereka berbincang dan tertawa kecil. Sama sekali tidak menyadari badai besar yang telah menanti mereka di dalam ruangan. Langkah mereka terhenti tiba-tiba saat melihat sosok tegap Pak Herman yang berdiri menjulang di samping ranjang Nirma, masih memegang telepon seluler dengan wajah penuh amarah. Senyum di wajah Reno dan Ibu Yati luntur seketika. Tubuh mereka menegang kaku, seolah aliran darah mereka berhenti mengalir. Kalimat terakhir Pak Herman tentang membekukan rekening dan laporan polisi terdengar jelas di telinga mereka. Tangan Ibu Yati bergetar hebat. Jari-jarinya kehilangan tenaga. Gelas kopi yang ia pegang terlepas begitu saja dari genggamannya, melayang jatuh menghantam lantai dengan suara pecahan yang sangat keras. Kopi panas itu tumpah berserakan, mengotori lantai klinik, mencerminkan hancurnya kebohongan besar yang selama ini mereka tutupi. Reno menelan ludah, wajahnya memucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya saat ia menyadari bahwa akhir dari masa kejayaannya telah tiba. Waktu seakan berhenti, menjerat mereka dalam kepanikan yang tidak ada jalan keluarnya. Suara pecahan gelas kaca yang menghantam lantai kusam itu terdengar begitu nyaring, menggema memantul di dinding ruangan yang pengap. Cairan kopi tumpah berantakan, menyebar dan meresap ke sela-sela lantai yang retak. Reno dan Ibu Yati berdiri mematung di ambang pintu, seolah kilat baru saja menyambar tepat di atas kepala mereka. Napas mereka seakan berhenti berembus. Tubuh Reno kaku, sementara tangan Ibu Yati masih dalam posisi menggenggam di udara, bergetar hebat setelah menjatuhkan gelasnya. Udara di dalam ruangan itu mendadak terasa mencekik. Kehadiran Pak Herman dengan tatapan matanya yang setajam elang pemangsa benar-benar menghancurkan sandiwara yang selama ini mereka bangun dengan sangat rapi. Reno menelan ludah yang terasa seperti bongkahan kerikil di tenggorokannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, mengalir turun melewati pelipisnya. Ia mencoba merangkai kata, namun lidahnya terasa keluh. Selama bertahun-tahun, ia berhasil mengelabui mertuanya itu, memanfaatkan kepercayaan pria tua tersebut untuk menguras harta tanpa belas kasihan. Kini, kebohongan itu terancam runtuh tepat di depan matanya. Reno melangkah maju dengan gemetar, memaksakan sebuah senyuman kaku yang terlihat sangat menyedihkan di wajahnya yang ketakutan. "Bapak, sejak kapan Bapak tiba di sini? Kenapa tidak memberi kabar terlebih dahulu kepada kami? Kalau tahu Bapak mau datang menjenguk Nirma, saya pasti akan menyambut Bapak di depan," ucap Reno dengan suara yang bergetar hebat, mencoba mengalihkan pembicaraan dari ancaman yang baru saja ia dengar dari mulut mertuanya. Pak Herman perlahan menurunkan telepon selulernya.
Ia tidak mempedulikan sapaan basa-basi dari menantunya. Pandangannya tidak beralih sedikit pun dari wajah pucat Reno dan Ibu Yati. Dadanya naik turun menahan amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Aku tidak datang ke sini untuk disambut oleh pembohong sepertimu. Jelaskan padaku sekarang juga. Sebelum aku menyuruh orang-orangku menyeret kalian berdua ke kantor polisi. Kemana perginya uang puluhan juta yang rutin aku kirimkan setiap bulan ke rekening khusus itu? Nirma bilang dia tidak pernah menerima sepeser pun. Dia bahkan kekurangan gizi selama masa kehamilannya. Dan cucuku harus memakai pakaian lungsuran yang sangat tidak layak. Apa yang kalian lakukan dengan uang itu? Bentak Pak Herman dengan suara menggelegar yang membuat seisi ruangan seakan bergetar. Ibu Yati yang sedari tadi terdiam, akhirnya mencoba ikut campur. Ia memasang wajah memelas, berlaga seperti seorang ibu mertua yang sangat bijaksana dan penuh perhitungan. Ia melangkah mendekati Pak Herman, mengabaikan pecahan kaca di lantai. Bapak jangan salah paham dulu. Mari kita bicarakan ini baik-baik dengan kepala dingin. Uang yang Bapak kirimkan itu tidak kemana-mana. Sungguh, Reno sengaja menyimpannya di sebuah tabungan berjangka panjang. Kami tidak berani mengutak-atiknya karena kami memikirkan masa depan anak Nirma kelak. Biaya sekolah semakin mahal. Kami ingin memastikan masa depannya terjamin. Kami sengaja hidup berhemat dan sederhana sekarang agar kelak mereka bisa hidup nyaman. Nirma memang belum mengerti soal pengaturan keuangan seperti ini. Makanya ia mengira kami tidak memberinya uang. Dusta Ibu Yati dengan nada bicara yang dibuat selembut mungkin, mencoba memanipulasi keadaan. Reno langsung mengangguk dengan cepat, mengamini kebohongan ibunya. Benar, Ayah. Semuanya untuk masa depan anak ini. Saya sebagai kepala keluarga harus memikirkan jangka panjang. Bukannya saya menelantarkan Nirma. Saya hanya melatihnya agar tidak boros. Buktinya Nirma dan anak kami sehat, kan? Ayah jangan termakan emosi sesaat. Tolong percaya pada saya. Pak Herman mendengus kasar. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Alasan yang diucapkan oleh ibu dan anak itu terdengar sangat tidak masuk akal. Ia adalah seorang pebisnis ulung yang membangun perusahaannya dari bawah. Ia bisa mencium kebohongan dari jarak ratusan kilometer. Kalian pikir aku ini orang tua bodoh yang bisa kalian tipu dengan mulut manis kalian? Tabungan masa depan katamu? Hidup berhemat katamu? Menelantarkan istri yang sedang hamil tua sampai kekurangan gizi itu bukan berhemat. Itu pembunuhan perlahan. Kalian menyiksa putriku, darah dagingku satu-satunya. Raung Pak Herman dengan mata memerah. Tanpa membuang waktu lagi untuk berdebat dengan dua manusia tidak tahu diri di hadapannya, Pak Herman berbalik menghadap pintu dan memberikan isyarat dengan tangannya. Dua orang pria bertubuh kekar dan berpakaian serba rapi yang sedari tadi berjaga di luar ruangan langsung melangkah masuk. Mereka menunduk hormat kepada Pak Herman. Bereskan semua barang-barang putriku. Kita pindahkan Nirma dan bayinya dari tempat mengerikan ini sekarang juga. Bawa mereka ke rumah sakit dengan fasilitas kelas mewah terbaik yang ada di kota ini. Jangan biarkan dua orang ini mendekat barang selangkah pun. Perintah Pak Herman dengan tegas. Dua pengawal itu segera bergerak cepat melaksanakan perintah. Reno panik luar biasa. Ia berusaha menghalangi langkah pengawal tersebut, mencoba meraih lengan Nirma yang masih terbaring di atas ranjang. Tunggu, kalian tidak bisa membawa istriku pergi begitu saja. Aku suaminya. Aku yang berhak atas dirinya. Nirma, katakan pada ayahmu untuk menghentikan semua ini. Teriak Reno sambil meronta. Namun, salah satu pengawal dengan mudah menepis tangan Reno dan mendorong dadanya hingga pria itu terjerembab ke belakang, menabrak dinding ruangan dengan keras. Ibu Yati menjerit melihat anak kesayangannya diperlakukan kasar. Namun ia tidak berani mendekat karena tatapan mengancam dari pengawal lainnya. Dalam hitungan menit, Nirma yang masih lemah dibantu duduk di kursi roda, sementara bayinya digendong dengan sangat hati-hati oleh seorang perawat yang sengaja dipanggil oleh pengawal Pak Herman. Nirma didorong keluar dari bangsal tersebut, meninggalkan suaminya dan ibu mertuanya yang masih terpaku dalam kepanikan yang mendalam. Perjalanan menuju rumah sakit baru tidak memakan waktu lama. Nirma dipindahkan menggunakan mobil mewah yang sangat nyaman, meluncur mulus tanpa guncangan. Setibanya di sana, Nirma langsung ditempatkan di sebuah ruangan perawatan kelas mewah yang sangat luas. Perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Ruangan ini sangat sejuk berkat pendingin ruangan yang berfungsi sempurna. Ranjangnya sangat empuk, spraynya terbuat dari bahan sutra yang lembut di kulit, dan udara di sekitarnya beraroma harum menenangkan. Bayinya segera ditangani oleh dokter spesialis dan diberikan pakaian baru yang sangat tebal, hangat, dan lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Nirma merasa tubuhnya benar-benar bisa beristirahat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa jam kemudian, pintu ruangan terbuka dan seorang pria berkacamata dengan membawa tas kerja dari kulit masuk ke dalam ruangan. Ia adalah pengacara kepercayaan keluarga Pak Herman. Pria itu membungkuk hormat kepada Pak Herman dan Nirma, lalu membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen setebal bantal yang berisi cetakan mutasi rekening. "Tuan, saya sudah mendapatkan semua data yang Anda minta. Pihak bank sangat kooperatif setelah kami menjelaskan situasinya dan menunjukkan surat kuasa. Ini adalah seluruh riwayat aliran dana dari rekening yang Anda berikan kepada menantu Anda." Lapor pengacara tersebut sambil meletakkan dokumen itu di atas meja di hadapan Pak Herman. Pak Herman mengambil dokumen teratas. Matanya menyusuri deretan angka dan keterangan transaksi yang tercetak di sana. Wajahnya semakin lama semakin menegang. Ia kemudian menyerahkan beberapa lembar kertas itu kepada Nirma agar putrinya bisa melihat sendiri kenyataan pahit yang terjadi. "Bacakan temuan terbesarmu, biar putriku mendengarnya langsung," titah Pak Herman dengan suara berat. Pengacara itu membetulkan letak kacamatanya, lalu mulai membacakan laporan yang telah ia susun. Sejak bulan pertama pengiriman dana dilakukan, tidak pernah ada Rp1 pun yang masuk ke dalam rekening tabungan atau deposito berjangka seperti yang diklaim oleh saudara Reno. Uang tersebut langsung dihabiskan dalam waktu kurang dari 1 minggu setiap bulannya. Ada puluhan juta rupiah yang dikirimkan secara berkala ke sebuah toko perhiasan ternama, yang kami duga kuat digunakan untuk membeli emas berlian. Nirma tersentak. Ia langsung teringat pada Ibu Yati yang selalu memamerkan gelang dan kalung baru setiap kali akan pergi ke acara arisan teman-temannya. Ibu mertuanya itu selalu berdalih bahwa perhiasan itu adalah barang tiruan yang ia beli di pasar murah. Padahal kenyataannya itu dibeli dari uang jatah makan Nirma. Selain itu, terdapat pembayaran rutin dalam jumlah besar ke sebuah klinik kecantikan eksklusif atas nama Ibu Yati. Beliau mengambil paket perawatan wajah terlengkap yang harganya setara dengan biaya makan satu keluarga selama setahun penuh. Lanjut pengacara itu tanpa henti. Dada Nirma terasa semakin sesak. Pantas saja wajah ibu mertuanya selalu terlihat sangat mulus dan kencang. Sangat kontras dengan wajah Nirma yang kusam dan dipenuhi masalah kulit akibat kurang istirahat dan nutrisi selama kehamilan. Dan temuan yang paling fatal, Tuan. Pengacara itu mengambil napas panjang sebelum menjatuhkan pukulan terakhir. Sebagian besar dari dana puluhan juta itu dikirimkan secara rutin ke sebuah rekening pribadi atas nama seorang wanita. Wanita ini bernama Fanny. Kami telah melakukan pelacakan singkat dan menemukan bukti bahwa saudara Reno sering mengirimkan uang ini dengan keterangan sebagai uang belanja bulanan, biaya perawatan, dan biaya perjalanan liburan untuk wanita tersebut. Ruangan mewah itu seketika menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bersuara selain detak jam dinding. Nirma meremas spray ranjangnya dengan sangat kuat hingga jari-jarinya memutih. Kebohongan demi kebohongan telah terungkap dengan sangat telanjang. Suaminya tidak hanya merampas haknya, tidak hanya membiarkannya kelaparan dan menderita, tetapi juga menghamburkan uang itu untuk membahagiakan selingkuhannya. Air mata yang seharusnya tumpah justru mengering di sudut matanya. Ada sesuatu di dalam diri Nirma yang patah tak terselamatkan. Namun dari patahan itu, bangkit sebuah kemarahan luar biasa yang membakar seluruh isi dadanya. Semua kenyataan yang baru saja dibeberkan oleh pengacara itu berputar-putar di dalam kepala Nirma, menghantam kesadarannya tanpa ampun. Telinganya berdengung hebat. Bayangan-bayangan masa lalu yang menyakitkan bermunculan silih berganti bagaikan kaset rusak yang terus diputar ulang. Nirma, wanita berhijab yang selalu mengedepankan kesabaran itu, mengingat kembali malam-malam panjang di mana ia harus meringkuk kedinginan menahan rasa lapar yang melilit perut buncitnya. Ia teringat bagaimana ia harus mengais sisa beras di dapur dan hanya mampu memasak nasi berkuah air matang yang ditaburi sedikit garam, merapal doa agar bayinya tetap kuat meski ibunya tidak mampu memberikan gizi yang layak. Ia juga mengingat dengan sangat jelas setiap kali Reno pulang larut malam dengan alasan harus bekerja lembur demi mencari tambahan biaya persalinan. Ia ingat bau wangi yang menguar dari kemeja suaminya. Bau pewangi yang sangat asing dan menyengat, yang selalu diklaim Reno sebagai bau dari kendaraan umum yang ia tumpangi. Nirma yang dulu selalu percaya penuh pada suaminya, menelan semua alasan itu tanpa sedikit pun kecurigaan. Ia menyambut suaminya dengan senyum tulus, melepaskan sepatu suaminya, dan memijat kakinya yang ia pikir lelah bekerja. Kini, semua kepingan teka-teki itu tersusun rapi membentuk sebuah gambaran yang sangat mengerikan. Keringat Reno bukanlah keringat pekerja keras, melainkan keringat hasil bersenang-senang dengan Fanny. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli susu kehamilan dan vitamin, justru berubah menjadi perhiasan yang melingkar di leher dan tangan ibu mertuanya.
Nirma menatap tangannya sendiri yang kurus dan kasar akibat mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga seorang diri. Hatinya hancur hingga menjadi serpihan debu yang berterbangan ditiup angin kenyataan. Tidak ada lagi sisa cinta di dalam relung hatinya untuk pria bernama Reno. Yang tersisa hanyalah rasa muak, kebencian yang mendalam, dan rasa jijik yang luar biasa. Di sudut ruangan, Pak Herman mengusap wajahnya dengan kasar. Urat-urat di leher pria parubaya itu bermunculan, menandakan betapa besar amarah yang sedang ia tahan. Ia membanting tumpukan kertas mutasi rekening itu ke atas meja hingga menimbulkan suara gebrakan yang keras. Pandangannya beralih menatap pengacaranya dengan sorot mata yang menyala-nyala. Kumpulkan semua berkas ini. Hubungi kepala kepolisian wilayah ini sekarang juga. Jangan tunggu sampai besok pagi. Aku mau surat perintah penangkapan dikeluarkan malam ini juga. Seret pria bajingan bernama Reno itu ke dalam penjara atas tuduhan penipuan, penggelapan dana, dan penelantaran istri. Usir ibu mertuanya dari rumah yang mereka tempati. Biarkan dia tidur di pinggir jalan tanpa membawa 1 sen pun. Aku ingin melihat mereka membusuk di balik jeruji besi sampai tidak ada lagi sisa kesombongan di wajah mereka. Teriak Pak Herman dengan suara serak. Napasnya memburu menahan emosi yang meluap-luap. Pengacara itu mengangguk patuh. Segera membereskan dokumen dan bersiap mengambil telepon selulernya untuk melaksanakan perintah majikannya. Namun, sebelum pengacara itu sempat menekan nomor kontak pihak kepolisian, sebuah suara yang tenang namun sedingin es memecah ketegangan di ruangan itu. Tunggu. Jangan hubungi polisi, dan jangan penjarakan mereka malam ini, ayah. Pak Herman tertegun. Ia menoleh dengan cepat ke arah ranjang pasien. Nirma baru saja mengusap sisa air mata di sudut matanya, membetulkan letak penutup kepalanya dengan gerakan perlahan yang penuh ketenangan. Wajah Nirma tidak lagi menampilkan kesedihan. Tidak ada isak tangis, tidak ada tatapan memelas. Mata putrinya itu kini menatap lurus ke depan dengan ketajaman yang belum pernah Pak Herman lihat sebelumnya. Ada tekad yang sangat kuat dan aura permusuhan yang sangat kental menguar dari sosok wanita yang baru saja melewati masa kritis persalinan itu. Apa maksudmu, Nirma? Kamu masih mau membela laki-laki keparat itu setelah semua bukti yang kita lihat? Dia sudah merampas hakmu, dia membiarkanmu kelaparan, dan dia memberikan uang itu kepada selingkuhannya. Pria seperti itu tidak pantas mendapatkan setitik pun belas kasihan darimu. Dia harus membusuk di penjara hari ini juga. Bantah Pak Herman, merasa tidak terima jika putrinya masih memelihara kelembutan hati untuk keluarga benalu tersebut. Nirma menggelengkan kepalanya pelan. Bibirnya melengkung membentuk sebuah senyuman tipis yang terasa sangat mengerikan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh lengan ayahnya dengan lembut untuk menenangkan pria parubaya yang sangat menyayanginya itu. Aku tidak sedang membela mereka. Ayah, tidak ada lagi belas kasihan di hatiku untuk manusia-manusia serakah itu. Tapi, kalau ayah memasukkan mereka ke penjara malam ini, itu adalah hukuman yang terlalu mudah dan terlalu ringan untuk mereka. Ucap Nirma dengan suara datar yang menggetarkan udara di sekitarnya. Pak Herman menautkan alisnya, tidak mengerti arah pembicaraan putrinya. Terlalu mudah bagaimana maksudmu? Di penjara mereka akan menderita, tidur di lantai semen, memakan makanan sisa, dan kehilangan seluruh kebebasan mereka. Nirma menatap mata ayahnya dengan lekat. Justru itu masalahnya. Ayah, kalau mereka di penjara sekarang, mereka akan langsung masuk ke dalam sel. Mereka akan diberi makan gratis oleh negara 3 kali sehari. Mereka akan tidur dengan aman di balik jeruji. Mereka tidak akan merasakan rasa sakit yang perlahan-lahan merobek kewarasan mereka. Hukuman seperti itu terlalu instan. Aku ingin mereka merasakan hancur perlahan-lahan dari dalam. Aku ingin mereka menyadari betapa tidak berharganya hidup mereka tanpa uang yang selama ini mereka curi dari kita. Biar aku yang menguliti kebanggaan mereka pelan-pelan sampai mereka mengemis memohon kematian. Ayah. Udara di dalam ruangan itu terasa membeku sesaat. Pak Herman menatap putrinya dengan pandangan takjub sekaligus merinding. Wanita berhijab yang selama ini ia kenal sebagai sosok yang pendiam, patuh, dan mudah mengalah, kini telah menjelma menjadi perencana balas dendam yang sangat teliti. Rasa sakit yang teramat dalam telah mengubah kepribadiannya secara total. Apa yang ada di pikiranmu, Nak? Rencana apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Pak Herman, suaranya kini merendah, tertarik dengan pemikiran putrinya. Nirma menarik napas panjang, merapikan selimut yang menutupi separuh tubuhnya. Matanya berkilat penuh perhitungan matang. Ia mulai menyusun setiap langkah di dalam kepalanya, menciptakan sebuah panggung sandiwara di mana ia akan menjadi sutradara tunggal yang mengendalikan akhir nasib para antagonis dalam hidupnya. Pertama,
Ayah tetap bekukan seluruh rekening itu. Tarik semua aliran dana tanpa sisa. Jangan tinggalkan 1 rupiah pun untuk mereka. Tapi, jangan beritahu mereka tentang hal ini. Biarkan mereka mengira kartu mereka masih bisa digunakan. Biarkan Ibu Yati pergi memamerkan kekayaannya seperti biasa di luar sana. Nirma memulai penjelasannya. Lalu besok, aku akan pulang ke rumah mereka seolah tidak pernah terjadi pertengkaran apa-apa. Aku akan menangis, bersujud di kaki mereka, dan mengatakan bahwa perusahaan ayah sedang mengalami kebangkrutan yang sangat parah. Aku akan berbohong bahwa ayah dikejar utang besar dan semua aset ayah disita, sehingga ayah tidak bisa lagi memberikan uang bulanan kepada kami selamanya. Pak Herman dan pengacaranya menyimak dengan sangat saksama, mulai memahami arah permainan yang diinginkan Nirma. Reno dan Ibu Yati adalah benalu. Ayah, benalu tidak bisa hidup tanpa inangnya. Saat mereka tahu bahwa sumber harta mereka mendadak kering dan terputus, mereka akan panik setengah mati. Mereka tidak punya tabungan sama sekali karena semua uangnya sudah dihabiskan untuk berfoya-foya dan menghidupi Fanny. Ketika uang itu benar-benar habis, Fanny akan menunjukkan sifat aslinya. Wanita yang menempel karena harta akan pergi mencari mangsa lain saat hartanya lenyap. Fanny akan menekan Reno, menuntut uang yang biasa Reno berikan. Disitulah kehancuran mereka dimulai. Tekanan ekonomi akan membuat mereka saling menyalahkan, saling mencakar, dan saling menjatuhkan dari dalam rumah itu sendiri. Lanjut Nirma dengan nada mantap. Aku ingin melihat mereka terdesak hingga melakukan kesalahan yang paling fatal. Aku ingin melihat Ibu Yati dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya, karena tidak bisa membayar tagihannya. Aku ingin melihat Reno merangkak di bawah kaki Fanny yang membuangnya seperti sampah. Aku ingin mereka kehilangan segalanya dengan cara yang paling menyakitkan, tepat sebelum mereka benar-benar memakai seragam tahanan. Pak Herman terdiam sejenak, memproses seluruh rentetan rencana putrinya. Perlahan, senyum bangga mengembang di wajah pria tua itu. Ia melihat ketangguhan seorang pemenang di dalam diri Nirma. Putrinya tidak hancur karena pengkhianatan ini, melainkan bangkit menjadi pedang yang akan menebas habis musuh-musuhnya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, ayah akan mendukung penuh semua rencanamu. Ayah akan mengurus soal pembekuan dana secara diam-diam dan memalsukan beberapa dokumen agar berita kebangkrutan ayah terlihat meyakinkan di mata mereka. Bermainlah dengan rapi. Nak, ayah dan seluruh orang-orang ayah akan berdiri mengawasimu dari belakang. Jika ada sedikit saja bahaya yang mengancammu, ayah tidak akan ragu untuk menghancurkan mereka detik itu juga. Tegas Pak Herman memberikan restunya. Nirma mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah keranjang tempat bayinya tertidur lelap. Ia berjanji dalam hati, demi kebahagiaan dan masa depan anak ini, ia akan memastikan orang-orang yang telah membuat mereka menderita mendapatkan balasan yang setimpal. Permainan baru saja dimulai, dan Nirma telah menyiapkan jebakan pertama yang tidak akan pernah disadari oleh suami dan ibu mertuanya. Besok, ia akan kembali ke rumah yang menyerupai neraka itu, bukan sebagai korban, melainkan sebagai algojo yang membawa malapetaka bagi kehidupan mereka. Sinar matahari pagi terasa menyengat ketika sebuah taksi biasa berhenti tepat di depan gerbang rumah keluarga Reno. Nirma turun dari kendaraan itu dengan langkah pelan, menggendong bayinya yang tertidur lelap dalam balutan selimut hangat. Wajah Nirma sengaja dibuat pucat dan kusam, matanya dibiarkan sembab seolah ia baru saja menangis semalaman penuh. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh kemampuan beraktingnya sebelum mendorong pintu gerbang besi yang tidak terkunci itu. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang selama ini menjadi tempat penyiksaannya. Namun kali ini ia datang bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai pembawa malapetaka. Begitu pintu utama terbuka, Nirma langsung disambut oleh pemandangan yang memuakan. Ibu Yati sedang duduk santai di ruang keluarga, menonton acara hiburan di televisi sambil menikmati potongan buah segar. Di sofa seberangnya, Reno asyik memainkan telepon seluler dengan senyum tersungging di bibirnya, sama sekali tidak peduli dengan sekitarnya. Kehadiran Nirma yang tiba-tiba membuat aktivitas mereka terhenti. Ibu Yati meletakkan piring buahnya dengan kasar. Wajahnya langsung menampilkan raut ketidaksukaan yang sangat jelas. Untuk apa kamu kembali ke sini secepat ini? Mana ayahmu yang sok berkuasa itu? Berani sekali dia membawa cucuku pergi dari klinik lalu sekarang memulangkanmu begitu saja menggunakan taksi murahan. Dasar orang kaya sombong yang tidak tahu tata krama. Cibir Ibu Yati tanpa basa-basi. Tatapannya menyapu Nirma dari atas hingga bawah dengan penuh penilaian merendahkan. Nirma tidak membalas hinaan itu dengan kemarahan. Sesuai rencananya, ia justru menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpuh di dekat kaki ibu mertuanya. Ia menutupi wajahnya dengan sebelah tangan,
lalu meledakkan tangisan yang terdengar sangat memilukan. Suara isak tangis Nirma menggema di seluruh ruangan, membuat Reno yang tadinya tidak peduli kini menatap istrinya dengan dahi berkerut. "Ibu, tolong maafkan perkataan ayahku kemarin. Ayah sedang dalam keadaan sangat tertekan dan pikirannya kacau balau. Perusahaan ayah hancur. Ibu, perusahaan itu dinyatakan bangkrut total pagi ini. Semua aset disita oleh bank karena utang menumpuk yang gagal dibayar. Rumah utama ayah disegel, mobil-mobil ditarik, dan rekening ayah dibekukan. Ayah bahkan sedang dikejar oleh pihak penagih utang. Aku terpaksa pulang naik taksi karena tidak ada kendaraan tersisa yang bisa digunakan." Tangis Nirma terseduh-seduh, merangkai kebohongan yang sangat sempurna dengan suara bergetar yang meyakinkan. Mendengar penuturan Nirma, suasana di ruangan itu mendadak berubah drastis. Televisi yang masih menyala seakan kehilangan suaranya. Ibu Yati terbelalak hebat. Mulutnya terbuka lebar tak percaya. Ia melompat dari sofa. Wajahnya seketika kehilangan seluruh warna. Begitu pula dengan Reno, telepon seluler di tangannya nyaris terjatuh. Pria itu berdiri kaku. Kakinya terasa lemas bagaikan tidak bertulang. "Apa katamu? Bangkrut? Jangan bercanda kamu. Nirma, ayahmu itu pengusaha besar. Bagaimana mungkin perusahaannya hancur dalam semalam? Lalu bagaimana dengan uang bulanan kita? Bagaimana dengan jatah yang selalu dikirimkan ayahmu setiap bulan?" Jerit Ibu Yati dengan suara melengking. Kepanikannya tidak bisa disembunyikan lagi. Nirma menggeleng lemah. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. "Semuanya habis. Ibu, tidak akan ada lagi uang bulanan sepeser pun. Rekening khusus yang biasa ayah kirimi uang juga ikut terkena dampaknya dan tidak bisa lagi digunakan. Mulai sekarang kita harus hidup mandiri dengan sisa uang yang ada. Maafkan aku, Ibu. Tolong izinkan aku dan bayiku tetap tinggal di sini." Ibu Yati mengusap wajahnya dengan kasar. Kepalanya mendadak pusing hebat. Ia baru saja merencanakan akan membeli kalung emas model terbaru minggu depan. Dan kini sumber kekayaannya terputus begitu saja. Namun, kepanikan yang paling besar melanda Reno. Jantung pria itu berdegup sangat kencang hingga rasanya ingin pecah. Ia tidak memikirkan nasib Nirma atau bayinya. Yang ada di kepalanya hanyalah Fanny. Wanita simpanannya itu sudah mengancam akan membongkar perselingkuhan mereka jika Reno tidak memberikan jatah belanja bulanannya hari ini juga. Tepat pada saat itu, telepon seluler Reno bergetar hebat di dalam genggamannya. Nama Fanny berkedip di layar, meminta panggilan suara. Reno menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia bergegas menjauh dari ruang keluarga, setengah berlari menuju kamar mandi dan mengunci pintu rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, ia menerima panggilan tersebut. "Di mana uangku? Reno? Kamu janji akan mengirimkannya pagi ini. Aku sudah berada di pusat perbelanjaan dan barang yang mau aku beli sudah menipis persediaannya. Jangan berani-berani membohongiku atau aku akan mendatangi rumahmu sekarang juga dan memberitahu istrimu yang bodoh itu tentang hubungan kita." Suara melengking Fanny langsung menyerang gendang telinga Reno begitu panggilan tersambung. "Fanny, dengarkan aku dulu. Tolong bersabar sedikit. Ada masalah besar yang sedang terjadi. Mertuaku bangkrut dan semua pasokan uang terhenti. Aku sedang berusaha mencari jalan keluar. Tolong beri aku waktu 1 atau 2 hari lagi." Bisik Reno dengan nada memohon yang sangat menyedihkan. "Aku tidak peduli mertuamu bangkrut atau mati sekalipun. Aku hanya peduli pada uangku. Kalau sampai sore ini uang itu belum masuk rekeningku, bersiaplah melihat hidupmu hancur berantakan." Ancam Fanny dengan beringas sebelum memutus panggilan secara sepihak. Reno bersandar pada pintu kamar mandi. Tubuhnya merosot ke bawah. Keputusasaan menyelimuti pikirannya. Ia tidak punya tabungan sama sekali. Semua uang dari ayah Nirma selalu ia habiskan tanpa sisa. Ia memeras otak, mencari cara untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada pintu kamar Nirma yang terletak di ujung lorong. Ia teringat akan sebuah dokumen berharga yang tersimpan di dalam lemari istrinya. Dokumen yang bisa menyelamatkan nyawanya hari ini. Sertifikat rumah ini. Malam harinya, Reno menyelinap masuk ke dalam kamar Nirma. Suasana rumah sudah sepi. Nirma berbaring membelakangi pintu, tampak tertidur lelap sambil memeluk bayinya. Reno mengendap-endap seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Ia menuju lemari pakaian Nirma, membuka laci bagian bawah secara perlahan agar tidak menimbulkan suara. Tangannya meraba-raba tumpukan pakaian, mencari map tebal yang ia tahu selalu disimpan Nirma di sana. Ujung jarinya menyentuh permukaan kertas yang tebal.
Reno menarik map itu dengan cepat. Senyum lega terbit di wajahnya yang penuh keringat. Ia mengamankan map berisi sertifikat rumah itu ke dalam bajunya, lalu bergegas keluar dari kamar. Reno sama sekali tidak menyadari bahwa di atas tempat tidur, Nirma membuka matanya lebar-lebar. Wanita berhijab itu sama sekali tidak tertidur. Ia mengawasi setiap gerak-gerik suaminya dari pantulan cermin lemari yang berada tepat di depannya. Sebuah senyum sinis yang sangat dingin tersungging di bibir Nirma. Reno mengira ia baru saja menemukan jalan keluar. Padahal pria itu baru saja masuk ke dalam perangkap paling mematikan yang telah Nirma siapkan. Sertifikat yang dibawa Reno itu adalah dokumen yang sudah dimanipulasi keabsahannya oleh pengacara Pak Herman. Surat kepemilikan aslinya sudah dibalik nama, sementara yang dicuri Reno hanyalah umpan untuk menjerat pria itu ke dalam lubang utang yang tidak akan pernah bisa dilunasi. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah mengejek kekacauan yang melanda rumah itu. Ibu Yati terbangun dengan perasaan yang sangat buruk, namun ia menolak keras untuk menerima kenyataan bahwa kemiskinan telah mengetuk pintu rumahnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Nirma hanya melebih-lebihkan cerita. Bukankah bulan lalu menantunya yang kaya raya itu baru saja mengirimkan uang dalam jumlah besar? Uang itu masih ada di dalam rekeningnya. Batinnya mencoba menenangkan diri. Ibu Yati memutuskan untuk melupakan berita kebangkrutan itu dan bersiap untuk menghadiri acara pertemuan dengan teman-teman wanitanya yang selalu memamerkan kekayaan. Ibu Yati berdandan habis-habisan. Ia memulas riasan tebal di wajahnya, mengenakan perhiasan yang melingkar penuh di leher dan pergelangan tangannya, serta memakai pakaian paling mewah yang ia miliki. Ia melangkah keluar rumah dengan kepala tegak, meninggalkan Nirma yang sedang sibuk menjemur pakaian di halaman belakang. Setibanya di restoran kelas atas tempat pertemuan diadakan, Ibu Yati langsung disambut oleh sapaan basa-basi dari teman-temannya. Ia duduk di kursi utama, bersikap seolah ia adalah ratu di meja tersebut. Pesan saja apa yang kalian mau hari ini. Jangan sungkan. Biar aku yang menanggung seluruh tagihannya. Menantuku baru saja memberikan tambahan uang belanja yang sangat banyak. Kalian tahu sendiri kan betapa kayanya keluarga besar saya. Sombong Ibu Yati sambil mengibas-ngibaskan tangannya, memamerkan gelang emasnya yang berkilauan ditimpa cahaya lampu restoran. Teman-temannya bersorak gembira mendengar tawaran itu. Mereka segera memanggil pelayan dan memesan makanan-makanan paling mahal yang ada di buku menu. Daging sapi kualitas terbaik, hidangan laut yang langka, serta aneka minuman segar yang harganya tidak masuk akal untuk ukuran orang biasa. Mereka makan dengan lahap sambil terus memuji-muji kebaikan Ibu Yati. Ibu Yati tersenyum lebar, merasa harga dirinya melambung tinggi ke angkasa. Ia sangat menikmati pujian palsu dari teman-temannya yang sebenarnya hanya memanfaatkan kekayaannya. Setelah berjam-jam bersenda gurau dan menghabiskan semua hidangan, tiba saatnya untuk membayar. Seorang pelayan restoran datang menghampiri meja mereka sambil membawa sebuah buku kecil berisi rincian tagihan. Ibu Yati dengan gaya angkuhnya mengeluarkan sebuah kartu pembayaran dari dalam dompet mewahnya. Ia menyerahkan kartu itu kepada pelayan tanpa melihat jumlah tagihan yang tertulis. Gesek saja, dan kembaliannya ambil untukmu, ucap Ibu Yati dengan pongah. Pelayan itu mengangguk sopan dan berjalan menuju meja kasir. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan raut wajah yang canggung. Ia menyerahkan kembali kartu tersebut kepada Ibu Yati. Mohon maaf, Ibu. Kartu Anda ditolak oleh mesin pembayaran kami. Apakah Ibu memiliki kartu lain atau ingin membayar menggunakan uang tunai? Tanya pelayan itu dengan suara yang cukup keras, membuat teman-teman Ibu Yati menghentikan percakapan mereka dan menoleh ke arahnya. Wajah Ibu Yati seketika memerah karena malu. Ia berusaha mempertahankan ketenangannya. Tentu saja mesin kalian yang rusak. Kartu saya ini saldonya tidak pernah habis. Coba pakai kartu yang ini, mesin kalian memang sering bermasalah sepertinya. Rutuk Ibu Yati sambil menyerahkan kartu pembayarannya yang lain. Pelayan itu kembali mencoba, namun hasilnya tetap sama. Ia mencoba hingga 3 kartu berbeda milik Ibu Yati, dan semuanya menunjukkan keterangan yang sama. Saldo kosong atau kartu dibekukan. Pelayan itu kembali ke meja dengan wajah yang mulai tegas. Tidak lagi menyembunyikan rasa curiganya. Maaf, Ibu. Semua kartu Anda tidak bisa digunakan. Total tagihan makanan ini sangat besar. Ibu harus melunasinya sekarang juga sesuai peraturan yang berlaku di tempat kami, desak pelayan tersebut. Teman-teman Ibu Yati yang tadinya bermanis muka, kini mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tidak ada satupun dari mereka yang menawarkan bantuan untuk patungan membayar tagihan tersebut. Mereka justru mengambil tas masing-masing dan bersiap untuk pergi, meninggalkan Ibu Yati yang mulai berkeringat dingin.
Aduh, aku ada urusan mendadak. Kamu selesaikan saja urusanmu ya. Yati, terima kasih traktirannya. Walaupun sepertinya kamu berbohong soal punya banyak uang. Sindir salah satu temannya dengan nada berbisa, lalu berjalan keluar restoran tanpa menoleh lagi. Ibu Yati ditinggalkan sendirian menghadapi manajer restoran yang kini turun tangan. Karena ia tidak membawa uang tunai yang cukup, manajer itu bersikap sangat keras. Tidak ada toleransi bagi pelanggan yang mencoba makan tanpa bisa membayar di restoran mewah tersebut. Sebagai jaminan dan hukuman, Ibu Yati dipaksa masuk ke bagian dapur belakang. Ia disuruh mencuci tumpukan piring kotor dan panci berukuran raksasa bekas memasak hidangan laut. Wanita parubaya yang selalu membanggakan kehalusan kulit tangannya itu kini harus berjongkok di lantai dapur yang licin, merendam tangannya ke dalam air sabun yang kotor, dan menggosok sisa makanan yang menempel erat pada piring. Keringat bercucuran membasahi pakaian mewahnya. Punggungnya terasa mau patah. Setiap kali ia memperlambat pekerjaannya, kepala juru masak akan membentaknya dengan kasar. Penghinaan itu benar-benar menghancurkan kesombongannya berkeping-keping. Menjelang sore hari, barulah Ibu Yati diizinkan pulang setelah seluruh pekerjaan kotor di dapur selesai. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan dengan tubuh yang terasa remuk redam. Pakaiannya bau amis dan dipenuhi noda cipratan air kotor. Wajahnya ditekuk menahan amarah yang luar biasa. Ia merutuki Nirma dan keluarganya yang ternyata benar-benar jatuh miskin hingga menyusahkan hidupnya. Langkah gontai Ibu Yati terhenti saat ia berbelok memasuki jalan menuju rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan tetangga berkumpul di depan pagar rumahnya. Suara teriakan nyaring terdengar memecah keheningan sore itu. Ibu Yati mempercepat langkahnya, menerobos kerumunan warga, dan matanya membelalak lebar melihat kekacauan yang terjadi di halaman rumahnya. Seorang wanita asing sedang mengamuk sejadi-jadinya. Wanita itu adalah Fanny. Ia melempar barang-barang milik Reno, mulai dari pakaian, sepatu, hingga barang elektronik kecil ke arah Reno yang berdiri menunduk di teras rumah. Pria pembohong, pria miskin tidak tahu diri. Kamu berani menipuku dengan janji-janji palsu. Mana uang yang kamu janjikan, hah? Berani sekali kamu mematikan teleponku seharian ini. Jerit Fanny sambil melemparkan sebuah tas selempang hingga mengenai wajah Reno. Para tetangga saling berbisik, merekam kejadian memalukan itu menggunakan telepon seluler mereka. Skandal perselingkuhan Reno yang selama ini disembunyikan rapat-rapat kini terbongkar menjadi tontonan publik yang sangat memalukan. Ibu Yati berdiri membeku di dekat pagar, tidak mampu berkata-kata melihat rumah tangganya dan kehormatan keluarganya hancur berantakan di depan mata kepalanya sendiri. Ini adalah kehancuran tahap kedua dari rentetan pembalasan dendam Nirma. Hukuman yang sebenarnya baru saja dimulai. Kekacauan yang terjadi di halaman rumah itu bagaikan sebuah pertunjukan teater yang sangat memalukan. Ibu Yati berdiri mematung di balik pagar besi, napasnya memburu cepat, sementara matanya terbelalak menyaksikan wanita asing bernama Fanny terus melempari anaknya dengan berbagai macam barang. Sepatu kulit, kemeja kerja, hingga sabuk milik Reno beterbangan ke udara dan mendarat keras di lantai teras. Reno sendiri hanya bisa menutupi wajahnya dengan kedua lengan. Tidak berani melawan karena ia tahu Fanny memegang kartu truf perselingkuhan mereka. Puluhan pasang mata tetangga yang selama ini selalu memuji kekayaan keluarga Ibu Yati, kini berkerumun dengan tatapan penuh cemoohan. Beberapa di antara mereka bahkan terang-terangan mengangkat telepon seluler untuk merekam kejadian tersebut. Rasa malu yang luar biasa menyengat seluruh tubuh Ibu Yati. Kebanggaannya yang baru saja hancur di restoran mewah kini diinjak-injak hingga rata dengan tanah di depan rumahnya sendiri. Ia tidak bisa membiarkan tontonan ini berlanjut. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Yati mendorong pagar besi itu dengan kasar dan melangkah masuk ke tengah medan keributan. Ia menunjuk tepat di depan wajah Fanny. Urat lehernya menonjol karena amarah yang memuncak. Siapa kamu perempuan tidak tahu malu? Berani-beraninya kamu datang ke rumahku dan membuat keributan seperti orang gila. Keluar dari halamanku sekarang juga sebelum aku memanggil penjaga keamanan untuk menyeretmu pergi. Teriak Ibu Yati dengan suara melengking tinggi, berusaha mempertahankan sisa-sisa kewibawaannya di depan para tetangga. Fanny menghentikan lemparannya sejenak. Ia menatap Ibu Yati dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Penampilan Ibu Yati yang berantakan, basah, dan bau amis akibat mencuci piring di restoran membuat Fanny tertawa sinis. Tawanya terdengar sangat nyaring dan menyakitkan telinga. Oh, jadi ini ibunya Reno? Pantas saja anaknya menjadi pria pembohong. Ibunya ternyata penipu juga. Jangan berpura-pura tidak tahu. Nyonya, tanyakan pada anak kesayanganmu ini siapa aku.
Aku adalah wanita yang selama ini ia janjikan kemewahan. Anakmu berjanji akan memberikanku uang puluhan juta setiap bulan, membelikanku barang berharga, dan menceraikan istrinya yang bodoh itu demi aku. Tapi apa sekarang? Dia tiba-tiba memutus komunikasi dan tidak memberikanku sepeser pun uang yang sudah ia janjikan. Balas Fanny dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh tetangga mendengarnya. Suara kasakusuk warga seketika mengeras. Rahasia busuk yang selama ini disembunyikan rapat-rapat akhirnya meledak di tempat terbuka. Ibu Yati seakan disambar petir di siang bolong. Ia menoleh ke arah Reno, meminta penjelasan. Namun, anak laki-lakinya itu hanya menunduk dalam-dalam. Keringat membasahi seluruh wajahnya. Reno tidak mengucapkan satu kata bantahan pun, membuktikan bahwa semua ucapan wanita itu adalah kebenaran yang nyata. Di tengah hiruk-pikuk pertengkaran antara Ibu Yati dan Fanny, pintu utama rumah terbuka perlahan. Suasana seketika menjadi hening. Semua pasang mata beralih menatap sosok wanita yang melangkah keluar dari dalam rumah dengan ketenangan yang luar biasa. Itu adalah Nirma. Berbeda dengan penampilannya pagi tadi yang terlihat hancur dan menyedihkan, Nirma kini berdiri tegak dengan pakaian yang sangat rapi dan elegan. Hijabnya terpasang sempurna, wajahnya bersih tanpa sedikit pun riasan, namun memancarkan aura ketegasan yang membuat siapapun enggan meremehkannya. Ia sama sekali tidak terlihat seperti istri malang yang baru saja diselingkuhi suaminya. Nirma melangkah menuruni anak tangga teras dengan langkah anggun yang terukur. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah map tebal berisi lembaran kertas resmi. Ia berjalan melewati tumpukan barang yang dilempar oleh Fanny seolah itu hanyalah sampah yang tidak berharga. Nirma berhenti tepat di hadapan Reno, menatap lurus ke dalam mata suaminya yang kini memancarkan kepanikan dan rasa bersalah. Tanda tangani surat ini sekarang juga. Reno, semua sandiwara ini sudah selesai. Mulai detik ini, aku bukan lagi istrimu, dan kamu tidak punya hak apapun atas hidupku maupun anakku. Ucap Nirma dengan nada datar, namun ketegasannya mampu menggetarkan udara di sekitarnya. Ia melempar map berisi surat gugatan cerai itu tepat ke dada Reno. Reno menangkap map itu dengan tangan gemetar. Ia membuka lembarannya, dan matanya membaca deretan kalimat tuntutan cerai yang sudah disiapkan dengan sangat matang. Lidahnya keluh. Ia ingin memohon, ia ingin bersujud meminta maaf, namun sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, suara deru mesin kendaraan yang sangat bising terdengar mendekat dari ujung jalan. 3 buah sepeda motor bermesin besar berhenti mendadak di depan pagar rumah. Beberapa pria bertubuh kekar, berwajah garang, dan penuh bekas luka turun dari kendaraan tersebut. Pemimpin mereka, seorang pria tinggi besar dengan sorot mata membunuh, melangkah masuk ke halaman tanpa permisi. Kehadiran mereka membawa hawa ancaman yang sangat kental, membuat para tetangga yang sedari tadi menonton perlahan mundur ketakutan. Pria besar itu tidak mempedulikan siapapun. Ia berjalan lurus ke arah Reno, lalu dengan satu gerakan cepat, tangan besarnya mencengkeram kerah kemeja Reno dan mengangkat pria itu hingga ujung kakinya nyaris tidak menyentuh lantai. Reno meronta-ronta kehabisan napas, matanya melotot ketakutan. Berani-beraninya kamu mencoba menipu kami, pecundang bodoh. Kamu pikir kami ini rentenir kelas 3 yang bisa kamu bodohi dengan kertas sampah? Geram bos rentenir itu. Suaranya terdengar berat dan sangat mengancam. Ia kemudian melemparkan sebuah gulungan kertas tebal ke wajah Reno. Kertas itu jatuh terbentang di lantai. Itu adalah sertifikat rumah yang semalam dicuri oleh Reno dari kamar Nirma. Sertifikat yang kamu gadaikan semalam itu palsu. Atau lebih tepatnya, sudah tidak berlaku. Dokumen itu sudah dibalik nama secara sah menjadi aset milik sebuah perusahaan besar. Surat yang kamu bawa itu tidak memiliki nilai sepeser pun. Kamu meminjam uang ratusan juta dari kami dengan jaminan bodong. Kamu benar-benar mencari mati. Raung bos rentenir itu sambil menendang kaki Reno hingga pria itu jatuh berlutut di tanah yang keras. Reno memegangi kakinya yang kesakitan. Ia menatap sertifikat yang tergeletak di lantai dengan pandangan kosong. Pikirannya buntu. Bagaimana mungkin sertifikat itu sudah berubah nama? Ia sangat yakin itu adalah dokumen asli. Pandangan Reno kemudian beralih ke arah Nirma yang masih berdiri tegak di tempatnya, menatap kejadian itu dengan ekspresi sedingin es. Tidak ada keterkejutan di wajah Nirma, hanya ada kepuasan yang tersembunyi rapat di balik senyum tipisnya. Bos rentenir itu mengeluarkan sebilah pisau lipat dan memainkannya di depan wajah Reno. Dengar baik-baik, aku beri kamu waktu 1 kali 24 jam. Jika besok uang pinjaman beserta bunga penuhnya tidak ada di mejaku, aku tidak akan mengambil rumah ini. Aku akan mengambil nyawamu, ibumu, dan semua orang yang ada di dalam rumah ini.
Paham. Tanpa menunggu jawaban dari Reno yang gemetar ketakutan, bos rentenir itu meludah ke tanah, memberikan isyarat kepada anak buahnya, dan mereka pun pergi meninggalkan pekarangan rumah tersebut dengan suara mesin kendaraan yang memekakkan telinga. Ancaman maut itu menggantung tebal di udara, memastikan bahwa keluarga ini telah tiba di ujung jalan kehancuran mereka. Debu yang beterbangan akibat kepergian gerombolan penagih utang itu perlahan mulai turun dan menyentuh tanah. Suasana di sekitar rumah mendadak menjadi sangat sunyi. Para tetangga yang sebelumnya berkumpul dan menonton keributan, kini satu persatu membubarkan diri dengan langkah tergesa-gesa. Mereka menutup pintu dan jendela rumah masing-masing rapat-rapat, tidak ingin terlibat sedikitpun dengan urusan utang piutang berbahaya yang melibatkan preman kelas kakap. Mereka yang dulu sering menerima kebaikan palsu dan makanan sisa dari Ibu Yati, kini berpaling muka seolah tidak mengenal keluarga tersebut. Di tengah halaman yang berantakan, Reno masih terduduk di tanah dengan tatapan kosong. Kepalanya terasa sangat berat, seakan ada ribuan palu yang menghantam tengkoraknya secara bersamaan. Ancaman maut yang baru saja ia dengar membuat seluruh sendi tulangnya terasa lepas. Di sampingnya, Ibu Yati menangis terseduh-seduh sambil memukuli dadanya sendiri. Kenyataan bahwa nyawa mereka kini berada di ujung tanduk, karena utang ratusan juta benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Namun, kepanikan yang paling nyata dirasakan oleh Fanny. Wanita itu mundur beberapa langkah, menatap Reno dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Ia mengira Reno adalah tambang emas tak terbatas berkat mertuanya yang kaya raya. Namun kenyataannya, pria di hadapannya ini hanyalah seorang parasit yang kini terjerat utang nyawa. Tidak ada lagi masa depan. Tidak ada lagi uang bulanan, tidak ada lagi perhiasan mewah. Menyadari hal itu, Fanny langsung berbalik dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat terkutuk tersebut. Tunggu, kamu mau kemana perempuan sialan? Ini semua salahmu. Kamu yang menuntut uang terus-menerus sampai anakku terpaksa meminjam uang kepada lintah darat. Kamu harus ikut bertanggung jawab melunasi utang ini. Jerit Ibu Yati sambil bangkit berdiri dan berlari menerjang punggung Fanny. Ia mencengkeram rambut wanita itu dengan sangat kuat, menumpahkan seluruh keputusasaan dan kemarahannya. Fanny menjerit kesakitan. Ia meronta dengan beringas, membalas serangan Ibu Yati dengan dorongan kasar yang membuat wanita parubaya itu terhuyung ke belakang. Lepaskan aku, nenek tua, anakmu sendiri yang bodoh mau menuruti semua permintaanku. Kalian berdua yang menipu keluarga kaya itu, dan sekarang kena batunya sendiri. Aku tidak sudi ikut campur dengan urusan utang kalian. Jangan pernah mencariku lagi, balas Fanny dengan suara melengking. Saat Fanny bersiap untuk lari kembali, matanya menangkap kilauan emas dari pergelangan tangan Ibu Yati. Gelang-gelang besar yang dipakai Ibu Yati untuk arisan tadi pagi masih melingkar di sana. Fanny yang tidak ingin pulang dengan tangan kosong, bertindak nekat. Ia maju kembali, memutar tangan Ibu Yati dengan paksa, dan melucuti gelang-gelang emas tersebut satu persatu dari pergelangan tangannya. Ibu Yati meronta dan menjerit meminta tolong pada anaknya. Namun tenaganya jauh kalah kuat dibandingkan Fanny. Reno yang masih dalam keadaan terguncang, tidak melakukan apapun untuk menolong ibunya. Ini bayaranku karena sudah membuang waktu bersama anakmu yang tidak berguna ini. Anggap saja kita impas. Teriak Fanny setelah berhasil merampas semua perhiasan tersebut. Ia memasukkannya ke dalam tas, lalu berlari secepat kilat meninggalkan halaman rumah, menghilang di ujung jalan. Ibu Yati jatuh terduduk di tanah berbatu. Hatinya hancur berkeping-keping. Perhiasan yang menjadi kebanggaan terakhirnya kini raib dibawa kabur oleh selingkuhan anaknya sendiri. Ia menoleh ke arah Reno, dan kemarahannya berpindah sasaran. Ia memukuli lengan anaknya dengan kepalan tangan, menangis histeris menyalahkan semua kebodohan pria itu. Anak tidak berguna. Pembohong besar. Gara-gara kamu kita semua akan mati. Kenapa kamu menggadaikan rumah ini kepada rentenir? Dari mana kita bisa mencari uang sebanyak itu dalam satu hari? Hah? Jawab aku, Reno. Raung Ibu Yati di sela-sela tangisannya. Reno yang tidak tahan terus-menerus disalahkan, akhirnya ikut meledak. Ia mendorong ibunya hingga wanita itu tersungkur. Ibu yang membuat semua ini terjadi. Ibu yang selalu memaksa minta dibelikan perhiasan, minta perawatan mahal, minta ini dan itu sampai uang dari ayah Nirma habis tidak tersisa. Kalau ibu tidak serakah, aku pasti punya uang simpanan dan tidak perlu meminjam pada rentenir itu. Ibu sama saja dengan lintah yang mengisap darahku perlahan-lahan. Balas Reno dengan napas memburu, menatap ibunya dengan penuh kebencian. Ikatan darah dan kasih sayang palsu di antara ibu dan anak itu hancur tidak tersisa.
Ketika uang berhenti mengalir, mereka menunjukkan wajah asli masing-masing yang sangat rakus dan egois. Di tengah pertengkaran hebat yang saling menyalahkan itu, pandangan Reno tiba-tiba tertuju pada sosok Nirma. Wanita itu masih berdiri di teras rumah, bersedekap dada sambil menyaksikan kehancuran mereka dengan tatapan mata yang sangat tenang, seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan yang menyenangkan. Secercah harapan palsu muncul di benak Reno. Ia teringat bahwa Nirma adalah anak tunggal dari seorang pengusaha besar. Meski perusahaannya bangkrut, pria itu pasti masih memiliki relasi atau teman yang bisa meminjamkan uang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Reno menyeret tubuhnya merangkak melintasi halaman yang kotor. Ia mendekati kaki Nirma, memeluk ujung sepatu istrinya itu, dan menangis dengan suara memelas. Kesombongannya telah menguap entah kemana, digantikan oleh keputusasaan manusia yang takut mati. Nirma, tolong aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sangat berdosa padamu. Maafkan aku. Nirma, aku mohon, telepon ayahmu. Mintalah padanya untuk menolongku kali ini saja. Jika utang itu tidak dibayar besok, mereka akan membunuhku. Ayahmu pasti punya cara. Tolong aku Nirma. Aku ini suamimu, ayah dari anakmu. Isak Reno memelas. Air matanya membasahi ujung sepatu Nirma. Nirma menunduk menatap pria yang merengek di bawah kakinya itu. Rasa jijik mengalir deras di dalam dadanya. Ia menarik kakinya dengan hentakan keras, membuat Reno jatuh tertelungkup. Nirma kemudian berjongkok perlahan, menyamakan tinggi wajahnya dengan Reno. Ia menatap tepat ke dalam manik mata suaminya, lalu tersenyum sangat manis. Senyum yang membuat darah Reno berdesir ketakutan. Kamu lupa, Reno? Ayahku sudah bangkrut. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk menyelamatkan nyawa kotor seperti milikmu. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati di tangan rentenir itu besok. Bisik Nirma dengan suara yang sangat pelan dan menenangkan, namun mengandung racun yang mematikan. Reno mengangkat wajahnya, menatap Nirma dengan sedikit kelegaan. Benar? Kamu sudah memikirkan jalan keluarnya? Kita akan kabur dari sini. Nirma menggeleng pelan. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Reno, memastikan hanya pria itu yang bisa mendengar kalimat terakhir dari sandiwara balas dendamnya. Kamu tidak akan mati di tangan rentenir, karena kamu akan membusuk di dalam sel penjara. Apakah kamu sungguh berpikir sertifikat rumah itu berubah nama dengan sendirinya? Aku yang menjebakmu untuk mengambilnya. Dan satu hal lagi, aku dan ayahku sama sekali tidak bangkrut. Kami hanya menarik semua uang kami dari manusia benalu seperti kalian. Saat ini, aku sudah melaporkanmu ke kantor polisi atas tuduhan pemalsuan dokumen sertifikat dan penggelapan dana miliaran rupiah selama bertahun-tahun. Nirma kembali berdiri tegak, memandang wajah Reno yang kini pucat pasi bagaikan mayat. Rahangnya jatuh terbuka, namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Napas Reno seakan berhenti total saat sayup-sayup terdengar suara sirene kepolisian memecah keheningan jalanan. Semakin lama semakin keras dan mendekat ke arah rumah mereka. Permainan telah berakhir, dan sang antagonis akhirnya mendapatkan buah dari perbuatannya. Suara sirene kepolisian membelah keheningan jalanan dengan sangat tajam. Raungannya terdengar semakin keras dan nyaring, seakan membawa pesan malapetaka bagi kebohongan yang selama ini dibangun oleh Reno. Cahaya berkedip terang benderang dari lampu rotator mobil patroli menyapu dinding rumah dan wajah orang-orang yang ada di halaman. Beberapa kendaraan penegak hukum itu berhenti mendadak tepat di depan pagar besi yang masih terbuka lebar. Tetangga yang sebelumnya sudah masuk ke dalam rumah, kini kembali berhamburan keluar. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut mereka. Mereka berkumpul di batas jalan, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah kediaman Ibu Yati. 4 orang petugas berseragam lengkap turun dari kendaraan tersebut dengan langkah tegap dan raut wajah tegas. Kehadiran mereka memancarkan wibawa hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pemimpin regu kepolisian itu melangkah maju membelah halaman. Matanya langsung tertuju pada Reno yang masih duduk bersimpuh di dekat kaki Nirma. Pria pembohong itu terlihat seperti tumpukan kain usang yang tidak memiliki tenaga sedikit pun untuk sekadar berdiri. Tubuhnya gemetar hebat, keringat membasahi seluruh wajah dan lehernya. Ia tahu bahwa akhir dari segalanya telah tiba. Apakah benar Anda yang bernama Reno? Kami mendapat laporan resmi dan sekumpulan bukti kuat atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berharga dan penggelapan uang dalam jumlah miliaran rupiah. Anda harus ikut kami ke kantor kepolisian sekarang juga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Surat perintah penangkapan sudah kami bawa, ucap petugas tersebut dengan suara lantang, menggemakan kebenaran di depan seluruh warga yang menyaksikan. Mendengar pernyataan dari petugas kepolisian itu,
Ibu Yati seketika tersadar dari keterkejutannya. Wanita parubaya itu berteriak histeris, seolah baru saja disambar petir untuk kedua kalinya dalam satu hari. Ia berlari tergopoh-gopoh menghampiri anaknya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Yati berdiri menghalangi langkah para petugas kepolisian. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Air mata bercucuran membasahi wajahnya yang sudah berantakan karena kepanikan. "Tunggu dulu, Pak. Anak saya tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Anak saya adalah pria baik-baik. Dia sangat menyayangi keluarganya. Pasti ada orang jahat yang sengaja memfitnah anak saya. Tolong jangan bawa dia, Pak," jerit Ibu Yati dengan suara melengking yang memekakan telinga. Petugas kepolisian itu tidak terpengaruh sedikit pun oleh tangisan palsu Ibu Yati. Ia memberikan isyarat kepada dua anggotanya untuk menyingkirkan wanita tersebut dengan cara yang sangat sopan namun tegas. Dua petugas lainnya langsung bergerak maju, meraih kedua lengan Reno, dan memaksa pria itu untuk berdiri tegak. Sebuah benda besi yang dingin dan keras dikeluarkan dari sabuk petugas. Bunyi logam beradu terdengar nyaring saat borgol itu mengunci kedua pergelangan tangan Reno dengan erat. Bunyi itu menandakan hilangnya kebebasan Reno secara mutlak. Reno menangis terseduh-seduh. Ia menoleh ke arah Nirma dengan tatapan memelas yang sangat menyedihkan. Pria yang dulu selalu berbicara dengan nada tinggi dan merendahkan istrinya itu kini tidak lebih dari seorang pecundang yang mengemis belas kasihan. "Nirma, tolong aku. Cabut laporanmu. Aku mohon. Aku berjanji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan mencari pekerjaan kasar untuk mengganti semua uangmu. Jangan biarkan aku masuk ke dalam sel yang mengerikan itu. Tolong ingat anak kita. Nirma. Dia butuh sosok seorang ayah." Isak Reno sambil berusaha melangkah mendekati istrinya, meski langkahnya ditahan kuat oleh petugas. Nirma, wanita berhijab yang berdiri dengan keanggunan sempurna itu, tidak bergeming sedikit pun. Wajahnya sedingin bongkahan es di kutub. Ia memandang suaminya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Alasan tentang anak yang diucapkan Reno justru semakin memancing kemarahan Nirma yang selama ini ia kubur dalam-dalam. "Jangan pernah menyebut anakku dengan mulut kotormu itu. Reno, ayah macam apa yang membiarkan darah dagingnya sendiri kedinginan, memakai pakaian lungsuran yang tipis, sementara ia menghamburkan jutaan rupiah untuk membelikan perhiasan selingkuhannya? Ayah macam apa yang membiarkan istrinya kurang gizi saat hamil hanya untuk bersenang-senang dengan wanita lain? Anakku tidak butuh sosok ayah sepertimu. Dia jauh lebih baik hidup tanpa ayah daripada harus melihat wajah penipu sepertimu seumur hidupnya," balas Nirma dengan suara pelan namun setiap suku katanya menancap tajam di jantung Reno. Ibu Yati yang berhasil melepaskan diri dari pegangan petugas, kini menjatuhkan dirinya di depan kaki Nirma. Ia mencium ujung sepatu Nirma sambil menangis terseduh-seduh. Kesombongannya benar-benar menguap tidak tersisa. Ia menyadari bahwa Nirma adalah satu-satunya kunci untuk menyelamatkan anaknya dari jeruji besi. "Nirma, menantuku yang paling cantik dan baik hati. Ibu minta maaf atas semua kesalahan ibu selama ini. Ibu mengaku salah karena sering memarahimu dan memaksamu berhemat. Tolong ampuni kami. Nak, jangan penjarakan suamimu. Ibu rela menjadi pembantumu seumur hidup. Ibu rela mencuci pakaianmu setiap hari, asalkan kamu membebaskan Reno. Ibu tidak bisa hidup tanpa anak semata wayang ibu." Ratap Ibu Yati mengiba-iba. Nirma menarik kakinya dengan hentakan tegas, membuat Ibu Yati tersungkur ke tanah berbatu. "Simpan air mata palsumu itu, Ibu Yati. Bukankah ibu selalu membanggakan kekayaan dan teman-teman pertemuan ibu? Mintalah bantuan pada mereka. Jangan mengemis padaku. Mulai detik ini, tidak ada lagi belas kasihan untuk kalian. Nikmati hasil perbuatan kalian sendiri." Petugas kepolisian tidak memberikan waktu lebih lama lagi. Mereka segera menyeret Reno menuju mobil patroli. Pria itu terus meronta dan berteriak memanggil nama istrinya. Namun pintu kendaraan tertutup rapat, membungkam suaranya selamanya. Tepat saat mobil kepolisian itu mulai bergerak meninggalkan halaman, sebuah mobil mewah berukuran panjang meluncur perlahan dan berhenti di depan pagar. Jendela penumpang terbuka, menampilkan wajah Pak Herman yang menatap kejadian itu dengan kepuasan luar biasa. Pak Herman tidak datang sendirian. Di belakang mobilnya, beberapa pria berbadan tegap yang merupakan anak buah bos penagih utang kembali bermunculan. Mereka tidak berniat menagih utang lagi kepada Reno, karena mereka tahu pria itu sudah diangkut oleh penegak hukum. Tujuan mereka kali ini adalah mengosongkan rumah tersebut. Sesuai perjanjian utang piutang yang ditandatangani setelah melahirkan,
Ayahku kaget melihatku ada di rumah sakit murah, dan bayiku memakai baju lusuh. Dia bertanya, apakah uang bulanan 10 juta masih kurang nak? Aku kaget dan berkata, bahkan seperak pun aku gak dapat ya. Saat ayahku menelpon pengacaranya, suami dan ibu mertuaku langsung panik. Karena, ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam ruangan bersalin itu terasa sangat panas dan pengap. Kipas angin usang di langit-langit berputar pelan, mengeluarkan suara berderit yang mengganggu telinga, seolah ikut merasakan kelelahan Nirma. Ia terbaring lemah di atas ranjang besi berkarat, memeluk erat bayi mungil yang baru saja ia lahirkan ke dunia. Tubuhnya masih terasa remuk redam setelah berjuang antara hidup dan mati selama belasan jam. Keringat dingin terus mengucur, membasahi wajah dan pinggiran hijab yang ia kenakan. Namun, rasa sakit di sekujur tubuhnya seakan menguap saat ia menatap wajah damai sang buah hati. Jari-jari mungil itu menggenggam erat telunjuk Nirma. Ia tersenyum getir menyadari bayinya hanya dibalut dengan pakaian lungsuran yang sudah sangat lusuh dan kain bedong tipis yang seratnya mulai menipis. Pakaian itu pemberian tetangga yang merasa kasihan melihat perut Nirma yang semakin membesar tanpa persiapan perlengkapan bayi yang memadai. Pintu ruangan yang terbuat dari kayu lapuk didorong dengan kasar dari luar. Langkah kaki yang terdengar berat dan tergesa-gesa memecah keheningan. Ibu Yati masuk dengan raut wajah berkerut, mengibas-ngibaskan tangan di depan wajahnya mengusir hawa panas. Di belakangnya, Reno mengekor dengan wajah malas. Matanya terus menatap layar telepon seluler tanpa sedikit pun menoleh ke arah istri dan anak pertamanya. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada pelukan hangat, atau sekadar ucapan selamat atas perjuangan Nirma bertaruh nyawa. Yang keluar dari mulut mereka justru keluhan yang menyayat hati. Kamu ini bagaimana sih, Nirma? Melahirkan kok lama sekali. Dokter bilang kamu harus menginap 1 malam lagi di sini. Kamu tahu tidak biayanya mahal? Klinik ini mematok harga yang tidak masuk akal untuk pelayanan seburuk ini. Kamu jangan manja. Bilang pada perawat kalau kamu sudah kuat berjalan. Sore ini juga kita pulang saja. Tidak usah tambah hari rawat inap. Biaya dari mana untuk membayar semua ini? Omel Ibu Yati panjang lebar sambil berkacak pinggang di samping ranjang. Reno yang masih asyik dengan telepon selulernya akhirnya ikut angkat bicara, mengamini perkataan ibunya tanpa melihat penderitaan istrinya. Benar apa kata ibu? Nirma, uang kita sedang tipis. Fasilitas di ruangan ini juga sudah cukup untuk orang sepertimu. Tidak perlu minta dipindahkan ke ruangan yang lebih bagus atau apalah itu. Lagi pula anak kita lahir sehat, kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Cepatlah bersiap. Aku akan mengurus surat kepulanganmu sekarang agar tagihannya tidak membengkak. Mendengar kata-kata itu, dada Nirma terasa sesak. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya menetes membasahi bantal keras yang menyangga kepalanya. Ia tidak meminta kemewahan. Ia hanya butuh waktu sejenak untuk memulihkan tenaga yang terkuras habis. Ia butuh diakui keberadaannya. Namun, suaminya justru memperlakukannya seperti beban hidup. Selama 9 bulan mengandung, Nirma selalu berhemat. Ia menahan keinginan untuk makan makanan bergizi demi menekan pengeluaran keluarga. Ia menahan diri saat mengidam, meyakinkan hatinya bahwa Reno sedang berjuang keras mencari nafkah di luar sana. Ia memaklumi ketika Ibu Yati selalu menyindirnya sebagai istri yang merepotkan. Namun hari ini, di saat ia baru saja mempersembahkan keturunan untuk keluarga ini, perlakuan mereka benar-benar menghancurkan sisa-sisa pertahanannya. Nirma mendekap bayinya semakin erat. Ia tidak berani menjawab bantahan ibu mertuanya, takut memicu keributan di tempat umum. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya menjerit pilu. Apakah ia sungguh serendah ini di mata suaminya? Nirma menatap wajah bayinya yang tertidur pulas. Ia berbisik pelan di telinga sang anak, memohon maaf karena membawanya ke dunia yang tidak menyambutnya dengan hangat. Tangis Nirma tertahan di tenggorokan, menghasilkan isakan pelan yang menyedihkan. Ibu Yati mendengus kesal melihat menantunya menangis. Tuh kan, mulai lagi drama air matanya. Diberitahu yang benar malah menangis. Kamu pikir tangisanmu itu bisa membayar tagihan persalinan? Sudah, Reno. Ayo kita keluar saja cari udara segar. Panas sekali di dalam sini. Bisa mati pengap aku lama-lama. Ketus Ibu Yati sambil menarik lengan anaknya menuju pintu keluar. Reno mengangguk patuh dan berlalu pergi begitu saja meninggalkan Nirma yang terisak sendirian.
Klinik bersalin itu letaknya tepat di pinggir jalan raya yang bising. Suara deru kendaraan bermotor bersahut-sahutan. Namun, beberapa saat setelah kepergian Reno dan ibunya, suara bising itu sejenak mereda, tergantikan oleh suara deru halus dari mesin mobil berkelas yang menepi perlahan di halaman depan klinik. Suara pintu mobil yang ditutup dengan mantap terdengar dari luar jendela. Langkah-langkah sepatu kulit yang tegas mengetuk lantai lorong klinik. Semakin lama semakin mendekat ke arah bangsal tempat Nirma dirawat. Nirma tidak terlalu mempedulikannya. Ia masih sibuk menghapus air mata dan berusaha menenangkan bayinya yang mulai menggeliat tidak nyaman karena cuaca panas. Pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Kali ini bukan dengan kasar, melainkan dengan dorongan perlahan yang penuh keraguan. Nirma menoleh perlahan. Matanya seketika membesar. Napasnya tertahan. Di ambang pintu, berdiri seorang pria parubaya dengan postur tubuh tegap dan pakaian setelan rapi yang sangat kontras dengan pemandangan kumuh klinik tersebut. Wajah pria itu mengeras. Namun sorot matanya memancarkan keterkejutan yang luar biasa saat memindai isi ruangan. Pandangannya menyapu dinding yang lembab, lantai yang kusam, ranjang besi yang berkarat, hingga akhirnya tatapannya terkunci pada sosok wanita berhijab yang terbaring lemah di atas ranjang itu. Itu adalah ayah kandung Nirma, Pak Herman. Pria tua itu melangkah masuk dengan langkah gontai, seolah tak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Tangannya gemetar saat ia melepas kacamata yang bertengger di hidungnya. Ia menatap nanar ke arah putri kesayangannya. Lalu pandangannya turun ke arah bayi mungil yang berada dalam pelukan Nirma. Bayi itu dibalut pakaian lungsuran berlapis yang sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Hati Pak Herman hancur berkeping-keping. Pria yang terkenal keras dan tangguh dalam memimpin perusahaannya itu kini berdiri membeku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia datang dengan niat memberi kejutan bahagia untuk putrinya. Namun kenyataan yang ia temukan justru menjadi mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupnya. Pak Herman berjalan mendekat dengan langkah berat. Sepatu kulitnya berbunyi pelan di atas lantai-lantai kusam klinik itu. Setiap langkahnya dipenuhi oleh perasaan bersalah, bingung, dan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Ia berdiri di samping ranjang, menatap lekat-lekat wajah putrinya yang pucat pasi, penuh peluh, dan tampak sangat kelelahan. Tangan tuanya yang gemetar perlahan terulur, menyentuh lembut pipi Nirma. Nirma memejamkan mata, merasakan sentuhan hangat ayahnya yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Tangis yang tadinya ia tahan mati-matian, kini pecah seketika. "Ayah," panggil Nirma dengan suara serak dan bergetar. Setengah tak percaya bahwa ayahnya benar-benar ada di hadapannya di tempat yang sangat memprihatinkan ini. Pak Herman tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memperhatikan lilitan kain bedong tipis yang menyelimuti cucunya. Ia meraba bahan kain yang kasar dan rapuh itu, lalu matanya beralih menatap atap ruangan yang bocor di beberapa bagian, kipas angin yang bersuara bising, dan ranjang besi yang tidak layak pakai. Rahang Pak Herman mengeras. Ia menarik napas panjang, berusaha menstabilkan suaranya yang tercekat oleh emosi. "Nirma, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kamu berada di tempat seperti ini? Kenapa cucu ayah dibiarkan memakai baju lusuh yang kainnya bahkan lebih buruk dari lap pembersih kaca mobil ayah?" Tanya Pak Herman dengan nada bergetar menahan amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Nirma hanya bisa menunduk, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Ia merasa sangat malu. Selama ini, ia selalu menutupi kenyataan pahit pernikahannya dari sang ayah. Ia tidak ingin ayahnya yang sudah merestui pernikahan ini merasa kecewa. Ia selalu mengatakan bahwa kehidupannya baik-baik saja, bahwa Reno menyayanginya, dan mereka hidup berkecukupan. Melihat Nirma yang terus membisu sambil menangis, Pak Herman semakin dilanda kebingungan yang luar biasa. Ia mengingat kembali catatan keuangannya selama ini. "Nirma, jawab pertanyaan ayah. Apakah uang bulanan 10 juta yang rutin ayah kirim setiap bulan itu masih kurang, Nak?"